Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan sekarang ini, saya bisa bersilaturahmi dengan rekan-rekan semuanya dalam rangka memajukan pendidikan yang ada di Indonesia supaya semakin baik, semakin terasa manfaatnya, semakin bisa mendekati apa yang diharapkan di tujuan pendidikan nasional. Di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan satu masalah yang terjadi di jurusan kami di kompetensi keahlian atau di program keahlian desain pemodelan dan informasi bangunan, di mana ada salah satu siswa yang memiliki masalah ya. Masalahnya adalah siswa tersebut tidak mau lagi sekolah. Tentu ada alasan ya, mengapa kemudian siswa tersebut tidak mau belajar lagi seperti halnya biasa. Padahal pada awalnya siswa ini ketika dia masuk awal masuk sekolah dia semangat begitu, dia memiliki gairah. Namun seiring dengan waktu karena ada permasalahan akhirnya dia mulai ada riak gitu ya. Dia tidak datang ke sekolah, dia absen, seringkali tidak masuk. Dan ternyata hasil informasi yang didapatkan bahwa yang menyebabkan atau yang menjadikan masalahnya ini terjadi itu karena diakibatkan dari kondisi perekonomian keluarga. Sungguh sangat wajar apalagi di kondisi pandemi ya. Banyak sekali masyarakat pasca terjadinya COVID-19. eh, Masyarakat banyak yang kehilangan pekerjaan karena diberhentikan. Atau yang berdagang juga sepi dari pembeli begitu. Banyak faktor lah intinya akhirnya perekonomian yang ada di keluarganya pasca terjadinya pandemi COVID-19 ini memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena kondisi perekonomian keluarga, keluarga kesulitan jangankan untuk sekolah, untuk sehari-hari pun dia eh, mendapatkan permasalahan begitu ya. Sehingga berakibat kepada anak yang sedang sekolah di SMK. Orang tua sampai menyuruh anaknya untuk berhenti sekolah. Alasannya apa? Alasan dia menyuruh anaknya berhenti itu karena sudah tidak sanggup lagi membiayai anaknya untuk sekolah ya di SMK begitu. Nah, yang ketiga karena terus disampaikan gitu pesan nggak sesuai berhenti udah jangan lanjutkan karena bapak mama sudah tidak sanggup lagi untuk membiayai kamu kerja aja begitu. Nah, akhirnya anak-anak tumbuh ada perasaan yang tidak percaya terhadap dirinya untuk bisa lanjut gitu ya. Karena ada statement yang terus-menerus disampaikan oleh orang tua kepada anaknya untuk tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah, akar permasalahannya ini sebetulnya apa begitu ya sehingga orang tua kemudian menyuruh anaknya untuk berhenti sekolah. Jadi akar permasalahan ini adalah orang tua itu sudah tidak punya biaya untuk menyekolahkan anaknya lagi. Ya, karena tadi kesulitan untuk mencari biaya sehari-hari yang bisa menjadi wasilah, menjadi jalan untuk anaknya kembali melanjutkan pendidikan ya di jenjang sekolah menengah. Kemudian akar permasalahan yang kedua adalah anak sudah mulai turun semangatnya gitu. Bukan hanya sekedar semangat, tapi rasa kepercayaan diri eh, yang ada melihat kondisi orang tua yang semakin repot sisi perekonomiannya, akhirnya gairah untuk melanjutkan sekolah pun tidak ada begitu ya. Nah, alternatif solusi yang saya lakukan untuk mengantisipasi permasalahan siswa yang seperti itu adalah pertama adalah dengan mengundang orang tua siswa untuk datang ke sekolah. Jadi
diberikan undangan, tentu melalui wali kelas, disampaikan kenapa eh, anaknya setelah sekian lama ya banyak tidak masuk sekolah dan mohon orang tua untuk bisa datang ke sekolah. Tapi ternyata ketika diundang pun orang tua karena barangkali sudah pesimis ya melanjutkan anaknya sekolah di SMK ini, mereka tidak datang. Maka langkah yang kedua adalah saya lakukan home visit. Jadi walaupun saya bukan guru BK, tentu saya kerjasama dengan pihak wali kelas, pihak BK untuk eh, melaksanakan kunjungan ya ke rumahnya secara langsung dengan harapan mudah-mudahan ada solusi yang lebih baik begitu ketika kita berkunjung, berbicara dari hati ke hati dengan pihak orang tuanya. Dan yang ketiga, tentu selain kepada pihak orang tua, kita berikan motivasi ya kepada siswa yang bersangkutan agar mau menyelesaikan pendidikan di sekolah. Sebab sayang sekali di kondisi dan situasi perkembangan zaman hari ini sangat dibutuhkan sekali eh, pendidikan ya, pendidikan bagi anak bangsa ke depan. Sebab tantangan semakin hari semakin lama itu bukan semakin ringan tapi semakin berat, apalagi di era teknologi seperti ini. Dan eh, sebetulnya untuk masalah biaya ini bukan menjadi permasalahan utama, apalagi sekarang pemerintah eh, membuat program untuk pendidikan ini dengan anggaran yang cukup besar. Di antaranya adalah membantu eh, khususnya bagi masyarakat yang di sisi perekonomiannya lemah begitu. Jadi tidak ada alasan kemudian anak putus sekolah karena orang tua tidak punya biaya. Pemerintah ada BOPD ya, di provinsi juga ada dana khusus dialokasikan kepada untuk para peserta didik begitu. Jadi membantu operasional sekolah di jenjang SMK ya, SLB khususnya. Nah, yang keempat adalah kita memberikan fasilitas yang tersedia di sekolah. Jadi kami alhamdulillah di kompetensi keahlian atau di program keahlian DPIB ini eh, menawarkan solusi kepada anak yang memiliki keterbatasan ya di sisi pembiayaan. Misalnya karena jauh, tidak punya uang untuk ngekos, maka kami berikan fasilitas karena ada ruangan begitu di sana, ruang lab yang memang sengaja ditata sedemikian rupa sehingga anak bisa tinggal di kamar begitu yang biasa digunakan untuk kegiatan-kegiatan siswa yang memang rencananya mau nginep di sekolah begitu. Atau malah misalnya di masjid gitu ya. Di masjid yang mana eh, masjid tersebut kosong gitu ya, ruangan ruangan mihrabnya atau ruangan untuk pengurus masjid. Nah, itu diberikan kesempatan kepada siswa tersebut untuk tinggal di masjid gitu. Dan alhamdulillah setelah kemudian diajak komunikasi, diberikan alternatif-alternatif solusi. Akhirnya mereka mau begitu ya, orang tua pun paham. Ternyata memang tidak selamanya harus punya biaya. Yang penting orang tuanya mau anaknya untuk terus lanjut, anaknya juga masih punya semangat untuk belajar. Insya Allah untuk masalah rezeki Allah yang memberikannya. Dan mereka paham begitu ya. Orang tuanya paham, kemudian anaknya juga mau lagi sekolah karena diberikan harapan ke depan ketika dia punya ilmu, dia punya pengalaman, orang tua nanti sudah tiada, dia punya bekal untuk bertahan hidup dan bisa memberi manfaat setidaknya untuk dirinya sendiri begitu dan keluarga terdekat. Nah itu saja barangkali ya sekedar permasalahan yang saya dapatkan di kompetensi keahlian saya pribadi dan saya dapat tunjukkan ya solusi ini dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 2 tentang jaminan tersedianya dana guna tersenangnya pendidikan bagi setiap warga negara. Jadi seluruh warga negara punya hak yang sama untuk bisa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah agar jangan sampai putus sekolah. Mereka harus bisa menuntaskan pendidikannya, syukur-syukur sampai pendidikan yang paling tinggi begitu.
Itu saja barangkali, mohon maaf jika solusi yang saya sampaikan ini, barangkali banyak keterbatasan. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa sharing bersama. Atas perhatian dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.